Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, mari kita bersama-sama membagikan pengetahuan Islam dengan cara memberikan like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW di penghujung usianya. Rasulullah mengalami sakit yang berlangsung selama 10 hari. Dimulai dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi dan meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah. Meskipun beliau sakit, beliau tetap tidak lalai dalam menjalankan sholat dan beberapa kali datang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kondisi beliau yang semakin tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan perannya sebagai imam sholat beberapa hari terakhir. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW keluar untuk menunaikan sholat zuhur dan meminta untuk didudukan di samping Abu Bakar. Beberapa hari sebelum meninggal, Rasulullah meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya adalah larangan menjadikan kuburan sebagai berhala untuk disembah. Beliau juga mempersilakan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian, Rasulullah juga melunasi hutangnya pada para sahabat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kembali berniat untuk memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan, membuat beliau harus digantikan lagi oleh Abu Bakar sebagai imam sholat. Bahkan saat berangkat ke masjid, beliau dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan Fadil bin Abbas. Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad sempat memberikan wasiat kepada jamaah waktu itu. Namun, mereka mengira bahwa beliau telah kembali sehat tanpa menyangka bahwa saat itu adalah sholat jamaah terakhir bagi Nabi Muhammad. Sesampainya di rumah, beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak cucunya hingga para istri. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah mulai naik, atau tepatnya saat hari telah siang. Abu Bakar berada di daerah Sunzu saat itu, dan setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah, ia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sembari menangis. Dalam kisah wafatnya Rasulullah SAW, terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil bagi umat Islam. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan ibadah meskipun dalam kondisi sakit. Meskipun Rasulullah SAW mengalami sakit yang sangat parah, beliau tetap tidak meninggalkan sholat, bahkan ketika harus dibantu oleh Ali dan Fadil bin Abbas untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ibadah meskipun dalam kondisi sakit. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang pentingnya menghormati dan mencintai Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dan teladan bagi umat Islam. Perasaan duka cita yang mendalam ketika beliau wafat menunjukkan betapa besar pengaruh beliau terhadap kehidupan dan keyakinan umat Islam. Selain itu, wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafat juga memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Salah satu contohnya adalah
Larangan untuk menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keyakinan monoteis dalam agama Islam. Dalam kesimpulannya, kisah wafatnya Rasulullah SAW memberikan banyak pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Kita harus selalu menghormati dan mencintai beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita, serta menjaga keimanan dan keyakinan dalam agama Islam. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.